Daud, pria penuh gairah dan terpilih. Pasal 1. Hati Allah, anak Allah, cara-cara Allah. Pada permukaannya kelihatannya tidak ada hal tentang Daud yang akan mengesankan Allah. Tidak ada yang membuatnya berkata, "Wow, itulah anakku." Daud tidak nampak banyak berbeda dengan anak laki-laki Yahudi seumurnya. Samuel hanya berkata ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Hanya itulah penjelasan secara fisik yang kita miliki tentang Daud yang muda. Jadi kita tahu dia tampan, punya mata yang indah dan warna kulit yang sehat. Mungkin rambutnya berwarna merah atau lebih mungkin kulitnya menjadi merah atau merah tua karena menghabiskan waktu berjam-jam di alam terbuka, terkena matahari dan angin. Meskipun begitu, penampilan luar Daud kelihatannya tidak membuatnya menjadi istimewa. Dia tidak lebih dari seorang gembala yang masih sangat muda, tinggal di desa kecil Bethlehem. Tetapi sebetulnya Allah berkata, "Kau memiliki apa yang aku cari, anak muda. Engkaulah Raja Israel untuk masa depan." Seandainya kita tinggal di sebelah rumah pertanian milik keluarga Daud di perbukitan Yudea, mungkin bahkan kita tidak tahu nama putra Esai yang bungsu ini. Lagi pula ayahnya sendiri bahkan tidak berniat mengikut sertakannya sampai Samuel bertanya, "Inikah semua anakmu?" Kemudian Isai mengelus-ngelus jenggotnya dan berkata, "Oh ya, ada anakku yang bungsu. Aku hampir melupakannya. Dia sedang menggembalakan domba di padang." "Pergilah, jemputlah dia," kata Samuel. Dan tiba-tiba anak muda yang tidak berarti ini, anak yang bahkan dilupakan oleh ayahnya sendiri, menjadi orang penting. Tetapi sebelum kita melihat Daud sebagai Raja Israel, kita perlu kembali kepada sekitar 40 tahun yang lalu dan mendapatkan pengetahuan tentang latar belakang dan sejarah. Sehingga kita bisa menghargai zamannya pada saat itu. G. Frederick Owen di dalam bukunya Abraham to the Middle East Crisis menjelaskan zaman kuno itu dengan sempurna dalam satu kalimat. Orang-orang yang sudah lama menyimpang dari Allah. Itulah zaman ketika Daud dilahirkan. Eli si imam besar dan putra-putranya sudah tiada. Penerusnya yang merupakan pilihan Allah, Samuel, hakim yang terakhir, sudah tua. Rakyat sudah mendengar semua cerita tentang masa-masa ketika Israel masih menjadi bangsa yang besar dan tentang masa-masa ketika Samuel berada di puncak karirnya. Ketika ia menaklukkan bangsa Filistin dan memimpin negeri itu dengan bijaksana dan baik. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengalaminya secara pribadi. Mereka hanya tahu bahwa Samuel sudah tua dan telah mengangkat putra-putranya menjadi hakim atas Israel. Sungguh suatu kesalahan besar. Lihat apa yang dikatakan Alkitab tentang mereka. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi imam. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadaan. 1 Samuel 8 ayat 1-3. Maka orang-orang dikecewakan dan mereka berharap ada sesuatu yang dapat dilakukan terhadap hal tersebut. Yang benar-benar mereka inginkan adalah seorang raja. Sebenarnya putra-putra Samuel yang tidak patuh itu bukan satu-satunya penyebab dari permintaan mereka. Para tua-tua Israel mengadakan rapat tingkat tinggi di Rama, sebuah tempat di daerah perbukitan sekitar 5 mil di sebelah utara Yerusalem, dan mereka berkata, "Samuel, ada 3 alasan kami menginginkan seorang raja. Pertama, engkau sudah tua.
Kedua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Dan ketiga, kami ingin menjadi seperti bangsa-bangsa lain. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. 1 Samuel pasal 8 ayat 5. Saul pilihan rakyat. Dari dahulu manusia selalu ingin menjadi seperti orang-orang lain, melakukan hal-hal yang populer, dan tidak terkecuali orang-orang ini juga. Kami sudah bosan menyembah Allah yang tidak kelihatan. Semua orang mengatakan, "Di mana raja kalian?" Dan kami harus mengatakan, "Oh, dia berada di surga." Kami menginginkan seorang pemimpin di bumi ini, Samuel. Kami ingin menjadi seperti semua bangsa yang lain. Lihatlah bangsa Filistin dan bangsa Moab dan Yebus dan semua bangsa yang lain. Mereka semua mempunyai raja. Kami ingin menjadi seperti mereka semua. Mereka tidak mengatakan kami mau menunggu Allah untuk menyediakan kebutuhan kami. Hal ini menghancurkan hati Samuel. Maka dia menghadap Allah dan mendoakan hal itu. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." 1 Samuel pasal 8 ayat 7 dan 9. Bukan revolusi dan pergolakan yang memperlancar jalan yang menuju hari yang baru dan lebih baik, tetapi jiwa orang yang bersemangat dan berkobar-kobar. Saul, karena itu memang benar, berkulit gelap dan tampan. Itulah cara manusia memilih raja. Mereka mencari seseorang yang mempunyai tampang yang bagus. Wow, dia akan menjadi gambar yang baik bagi Israel. Saullah raja kita. Maka muncullah Saul dan membuat mereka bersemangat. Dia mempunyai sifat rendah hati pada permulaannya dan kelihatannya dia mampu mengerahkan orang-orang untuk kepentingan tertentu. Dia mempunyai keterampilan yang cukup untuk menyatukan prajurit-prajurit dan dalam sekejap orang-orang Israel berpikir dia memang orang yang cocok untuk pekerjaan itu. Tetapi coba tebak, walaupun Saul berusia 40 tahun ketika dia mulai memerintah, dalam sekejap dia menjadi mudah tersinggung, gampang naik darah, dan menjadi tertekan, bahkan berniat untuk membunuh. Sangat tidak pantas bagi seseorang yang merupakan pilihan rakyat. Daud lahir sekitar 10 tahun setelah Saul menjadi raja. Kita sedang berbicara tentang Daud yang dilahirkan pada masa-masa yang labil. Orang-orang Israel sudah lama menyimpang dari Allah dan sekarang yang lebih buruk lagi, mereka menjadi kecewa dengan pemimpin yang telah mereka pilih sendiri. Tetapi apa yang Anda lakukan ketika raja Anda tidak berjalan bersama Allah? Apa yang Anda lakukan ketika Anda sudah menetapkan jalan Anda sendiri dan ternyata jalan itu salah sama sekali? Itulah perasaan yang paling mengecewakan dan menggelisahkan di dunia. Tetapi Anda tidak dapat menemukan apanya yang salah. Tetapi karena rahmat-Nya Allah tidak meninggalkan umat-Nya. Dia ikut campur melalui Samuel. Daud pilihan Allah. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 14. Lihatlah kata di dalam ayat 14, seseorang. Tuhan telah memilih seseorang, hanya seseorang. Tetapi betapa hebatnya orang itu. Apakah akan membuat Anda tercengang ketika mengetahui bahwa tulisan mengenai Daud lebih banyak daripada tokoh Alkitab lainnya? Abraham mempunyai 14 pasal yang dipersembahkan kepada kehidupannya, dan begitu juga dengan Yusuf. Yakub mempunyai 11 pasal, Elia mempunyai 10 pasal. Tetapi apakah Anda tahu berapa banyak pasal yang dipersembahkan kepada Daud? 66 pasal. Kalau perhitungan saya benar, dan itu belum mencakup 59 referensi hidupnya di dalam Perjanjian Baru. Ketika Anda menyadari betapa banyak yang dikatakan Alkitab tentang Daud, disertai dengan kenyataan bahwa di dalam 2 kesempatan secara khusus dia disebut seorang yang berkenan di hati Allah, Anda akan merasa bahwa dia adalah semacam orang yang luar biasa super, semacam pahlawan super. Tetapi saya tidak mau Anda mendapat gagasan yang salah mengapa Allah memilih Daud atau mengapa ia memilih seseorang terhadap hal tersebut. Jadi sebelum kita melihat kehidupan yang menakjubkan dari pria ini, kita perlu meluruskan masalahnya. Mengapa Allah memilih orang-orang? Atau mungkin seharusnya pertanyaannya adalah orang seperti apakah yang Allah pilih dan pakai? Untuk menentukannya terlebih dahulu kita perlu melihat sebuah pasal di dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus 1. Di sini konteksnya berhubungan dengan cara orang yang berbeda memandang Rasul Paulus. Di sini konteksnya berhubungan dengan cara orang yang berbeda memandang Rasul Paulus. Beberapa pembaca surat Paulus adalah orang Yahudi dan mereka mencari mukjizat, mencari tanda yang membuktikan orang ini berasal dari Allah. Beberapa pembacanya adalah orang Yunani dan mereka hanya melihat kesan-kesan di permukaan. Kehidupan batinia seseorang sedikit artinya bagi mereka. Orang Yunani pada waktu itu dipengaruhi oleh otak, kekuatan fisik dan atau kecantikan. Di dalam keadaan ini kemudian kepercayaan Paulus yang seutuhnya di dalam pasal pertama dari suratnya yang pertama kepada orang-orang percaya di Korintus adalah, "Aku tidak datang kepadamu dengan kepandaian atau dengan hikmat manusia. Dan tentu aku juga tidak datang kepadamu dengan fisik yang mengesankan. Sebaliknya aku datang dengan kekuatan Allah." Dan ada alasan yang baik untuk sikap itu. Perhatikanlah dengan cermat bagaimana Paulus mengatakannya. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh dan tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Secara khusus saya menyukai cara New Berkeley Version menerjemahkan 2 ayat terakhir dari pasal tersebut.
Allah juga memilih apa yang tidak terpandang bagi dunia dan orang-orang yang hina dan orang-orang yang tidak berarti untuk meniadakan apa yang berarti, supaya tidak seorang manusia pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah. Ayat 28-29. Paulus berkata, "Lihatlah sekelilingmu, hai orang-orang Korintus. Kalian tidak akan menemukan seorang pun yang mengesankan di sini. Mengapa? Supaya tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapan Allah." Itulah prinsip yang cenderung kita lupakan. Karena kebanyakan dari kita masih sangat mirip dengan orang-orang Yunani. Ketika kita mencari orang untuk dikagumi, ketika kita memilih tokoh panutan kita, pahlawan kita sering dipengaruhi atau menjadi terkesan oleh perkara-perkara yang ditunjukkan untuk memegahkan diri. Kita menginginkan orang yang tampan, orang yang cemerlang, orang yang sukses. Kita menginginkan orang yang paling baik dan paling cerdas. Kita sangat terpikat oleh bagian permukaan. Hal-hal yang dangkal membuat kita jauh lebih terkesan daripada yang mau kita akui. Kita bahkan memilih seorang presiden karena dia tampak tampan di televisi. Tetapi Allah berkata, "Bukan begitu caraku menentukan pilihanku. Aku memilih orang-orang yang tidak berarti dan mengubah mereka menjadi berarti." Dan begitulah secara singkat kisah kehidupan Daud. 3 prioritas bagi pemimpin dan sekaligus hamba yang ditetapkan Allah. Ketika Allah menjelajahi bumi untuk mencari pemimpin-pemimpin yang berpotensi, Dia tidaklah mencari para malaikat dalam wujud manusia. Dia tentu juga tidak mencari orang yang sempurna, karena tidak ada seorang pun yang sempurna. Dia mencari pria dan wanita seperti Anda dan saya, manusia biasa yang terdiri dari daging. Tetapi dia juga mencari kualitas tertentu di dalam diri orang-orang itu. Kualitas yang sama yang dia temukan di dalam diri Daud. Kualitas pertama yang Allah lihat di dalam diri Daud adalah spiritualitas. Allah mencari seorang yang berkenan di hatinya. Apakah artinya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah? Bagi saya tampaknya itu berarti bahwa Anda adalah seorang yang mempunyai hidup yang seirama dengan Allah. Yang penting bagi Dia juga penting bagi Anda. Yang menjadi bebannya juga menjadi beban Anda. Ketika Dia berkata beloklah ke kanan, Anda belok ke kanan. Ketika Dia berkata hentikanlah hal itu di dalam hidupmu, Anda menghentikannya. Ketika Dia berkata ini salah dan aku ingin kau berubah, Anda segera menanganinya karena Anda mengasihi Dia. Inilah prinsip dasar kekristenan yang alkitabiah. Ketika spiritualitas Anda mendalam, Anda memiliki hati yang peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Ayat paralel mengenai hal ini ditegaskan di dalam 2 Tawari. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Heart is completely terhadap Dia. 2 Tawari pasal 16 ayat 9. Apa yang sedang Allah cari? Dia sedang mencari pria dan wanita yang bersungguh hati terhadap Dia. Bersungguh hati. Artinya tidak ada lemari yang terkunci, tidak ada yang disembunyikan di bawah permadani. Artinya ketika Anda melakukan kesalahan, Anda mengakuinya dan segera menanganinya. Anda berduka cita atas kesalahan, Anda menaruh perhatian terhadap hal-hal yang mendukakannya. Anda rindu untuk menyenangkannya dengan perbuatan Anda. Anda peduli mengenai motivasi-motivasi di balik tindakan-tindakan Anda. Itulah spiritualitas yang sejati dan itulah kualitas pertama yang Daud miliki.
Kualitas kedua yang Allah lihat di dalam diri Daud adalah kerendahan hati. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." 1 Samuel pasal 16 ayat 1. Allah telah datang ke rumah Isai dalam bentuk roh. Isai tidak tahu Allah berada di sana. Tidak ada yang tahu Allah sedang mengadakan misi pengawasan rahasia di rumah itu. Dan dia melihat putra bungsu Isai dan berkata, "Sebenarnya itulah anakku." Mengapa? Karena Tuhan melihat di dalam diri Daud ada hati yang bersungguh-sungguh. Anak laki-laki itu menjaga domba-domba ayahnya dengan setia. Allah melihat kerendahan hati. Dia melihat hati seorang hamba. Jika Anda menginginkan konfirmasi yang jauh, jika Anda menginginkan konfirmasi yang lebih jauh tentang hal itu, lihatlah Mazmur. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Mazmur 78 ayat 70. Aku telah mendapatkan Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Mazmur 89 ayat 21. Seolah-olah Allah berkata, "Aku tidak peduli dengan semua citra bisnis publik yang licik tersebut. Tunjukkan padaku seorang yang punya karakter, dan aku akan memberikan semua citra yang dia butuhkan. Aku tidak meminta suatu temperamen tertentu. Aku tidak peduli jika dia mempunyai banyak karisma. Aku tidak peduli tentang ukuran. Aku tidak peduli dengan catatan prestasi yang mengesankan. Aku peduli tentang karakter." Pertama, apakah orang ini asli di dalam perjalanan spiritualitasnya atau dia memalsukannya? Dan kedua, apakah dia seorang hamba? Ketika Anda mempunyai hati seorang hamba, Anda adalah seorang yang rendah hati. Anda bertindak seperti yang diperintahkan. Anda tidak memberontak. Anda menghormati orang yang berwenang. Anda melayani dengan setia dan tidak bersuara. Itulah Daud. Allah melihat Daud di padang kaki bukit yang mengelilingi Betlehem, sedang menjaga domba ayahnya dengan setia, melakukan perintah ayahnya. Dan Allah memberikan persetujuannya kepada anak laki-laki itu. Juga perlu diperhatikan bahwa seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Ingatlah hal itu. Seorang hamba mempunyai satu tujuan yang besar, dan tujuan itu adalah membuat orang yang dia layani menjadi lebih baik, membuat orang itu semakin sukses. Seorang hamba tidak mau orang yang dia layani gagal. Seorang hamba tidak peduli siapa yang memperoleh kemuliaan. Dia hanya menyelesaikan pekerjaannya. Maka ketika saudara-saudara Daud sedang berada di dalam angkatan bersenjata untuk mendapat pangkat dan bertempur dengan hebat, Daud hanya sendirian menjaga domba. Dia memiliki hati seorang hamba. Kualitas ketiga yang Daud miliki adalah integritas, ketulusan hati. Dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia, yang menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Mazmur pasal 78 ayat 71 sampai 72. Lingkarilah kata ketulusan. Kata itu sangat penting. Allah tidak mencari keteladan kemanusiaan yang mengagumkan. Dia mencari hamba yang mempunyai spiritualitas yang dalam,
kerendahan hati yang murni dan kejujuran yang mendasar yang mempunyai ketulusan atau integritas. Dengarkan beberapa sinonim dari kata Ibrani ini. Tamam diterjemahkan menjadi ketulusan atau integritas, yang berarti lengkap, murni, tidak bersalah, memiliki hidup yang sederhana, sehat, dapat diandalkan, tidak bercacat. Bukankah hal itu indah? Ketulusan atau integritas adalah keadaan Anda ketika tidak ada orang yang sedang melihat. Artinya benar-benar jujur. Hari ini kita hidup di dalam dunia yang dengan berbagai cara mengatakan, seandainya Anda hanya membuat kesan yang bagus, hanya itu yang penting. Tetapi Anda tidak akan pernah menjadi anak Allah jika Anda mempunyai filosofi seperti itu. Tidak akan pernah. Anda tidak dapat mengelabui Yang Maha Kuasa. Dia tidak terkesan dengan penampilan luar. Dia selalu terpusat pada kualitas bagian dalam. Hal-hal yang membutuhkan waktu dan disiplin kalau diolah. Metode Allah dalam melatih hambanya. Mengenai hal ini adalah suatu pencerahan jika melihat bagaimana Allah melatih Daud untuk peran kepemimpinan. Dasar pelatihannya adalah kesendirian, keadaan tidak dikenal, keadaan monoton dan nyata. Izinkanlah saya menjelaskan setiap dari 4 jenis disiplin ini. Pertama, Allah melatih Daud di dalam kesendirian. Dia harus sendirian ketika mempelajari pelajaran hidup yang paling utama, sebelum dia dapat dipercayakan tanggung jawab dan penghargaan di depan umum. Seperti yang ditulis oleh almarhum penulis biografi F.B. Meyer. Tetapi alam adalah perawatnya, rekannya, gurunya. Bethlehem terletak 6 mil dari bagian selatan Yerusalem, di sisi jalan utama yang menuju Hebron. Letaknya 2000 kaki di atas permukaan Laut Tengah, di sebelah tenggara lereng pegunungan kelabu yang panjang dengan lembah yang dalam di semua sisi, yang bersatu setelah beberapa mil ke sebelah timur dan terus menuju Laut Mati. Di bagian yang lembut di lereng bukit, pohon ara, zaitun dan anggur tumbuh dengan subur. Dan di bagian lembah adalah ladang jagung yang subur, tempat Rut dulu memungut jelai, dan yang membuat tempat itu bernama Rumah Roti. Tanah lapang di sekeliling Bethlehem yang membentuk bagian terbesar dari dataran tinggi Yudea. Bagaimanapun jangan berharap memperoleh tampilan pemandangan keindahan yang lembut, melainkan liar, kering, kuat, yaitu pembentuk karakter. Di sanalah para gembala selalu memimpin dan menjaga kawanan ternaknya. Dan di sanalah Daud pertama kali menimba ilmu mengenai pemandangan alam dan mengejar ilmu pastoral yang mewarnai seluruh hidup dan puisi-puisinya di kemudian hari. Seperti isi ember di tangan tukang celup, seperti itulah sekolah dan guru di dalam masa mudanya. Kesendirian memiliki kualitas yang menyehatkan. Setiap orang yang harus memiliki kemampuan yang dangkal untuk bertahan hidup, kekurangan kemampuan yang dalam. Jika Anda tidak dapat berada di dalam kesendirian dengan diri Anda sendiri, Anda mempunyai konflik yang serius dan belum diselesaikan di dalam kehidupan batinia Anda. Kesendirian merupakan suatu cara dalam membantu kita mengetahui masalah-masalah itu. Kapankah saat terakhir Anda berada sendirian dengan alam dan meresapinya? Benar-benar sendirian, sehingga kebisuan, kedengaran seperti memekakkan telinga. Di sanalah tempat Daud hidup. Di sanalah tempat dia pertama kali belajar menaklukkannya.
Selama bermalam-malam dia duduk sendirian di bawah bintang-bintang. Dia merasakan tiupan yang kencang dari angin musim gugur dan hujan yang dingin pada musim salju. Dia belajar menahan sinar yang membakar dari matahari musim panas. Kesendirian adalah salah satu guru yang Allah pakai ketika ia melatih Daud yang masih muda untuk menuju tahta. Kedua, Daud beranjak dewasa di dalam keadaan tidak dikenal. Itulah cara Allah yang lain ketika melatih pegawainya yang paling baik, yaitu dalam keadaan tidak dikenal. Di dalam pembentukan sebagai pemimpin dan sekaligus hamba, putra-putrinya Allah pada awalnya tidak dikenal, tidak terlihat, tidak dihargai dan tidak disambut. Di dalam tuntutan yang kejam dari keadaan tidak dikenal, karakter dibangun. Memang kelihatan aneh mereka yang awalnya menerima kebisuan dari keadaan tidak dikenal. Ternyata adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengatasi sorakan popularitas. Yang membawa kita kepada dasar latihan yang kedua, keadaan monoton, yaitu setia mengerjakan tugas hidup sehari-hari yang rendahan, tidak penting, rutin, teratur, tidak menarik dan tidak menantang. Kehidupan tanpa selingan, tanpa anggur dan bunga mawar, hanya hidup yang membosankan, datar. Sebenarnya kehidupan itu banyak persamaannya dengan terbang. Saya mempunyai seorang teman yang telah menjadi pilot komersial selama lebih dari 30 tahun. Dia berkata, terbang itu tidak lebih dari saat-saat monoton yang diselingi sedikit rasa panik selama beberapa detik. Hal itu menjelaskan salah satu metode yang disukai Allah dalam melatih, walaupun mungkin tanpa rasa panik. Keadaan monoton tanpa akhir yang membosankan, yang terus-menerus tidak berubah, merupakan saat-saat sementara Anda belajar menjadi putra-putri Allah. Tanpa seorang pun di sekitar Anda. Ketika tidak ada orang lain yang memperhatikan. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang peduli. Itulah cara kita belajar untuk menaklukkannya. Hal itu membawa kita maju ke dasar pelatihan yang keempat, kenyataan. Sampai sekarang mungkin Anda merasa bahwa walaupun Anda kesendirian, keadaan tidak dikenal dan keadaan monoton, Daud hanya duduk-duduk menggembalakan ternak di beberapa puncak bukit tertentu di dalam keadaan yang tersembunyi, sambil mengarang banyak musik, atau bersantai di padang rumput Yudea dan menikmati saat yang indah sambil melatih domba-domba duduk di atas kaki belakang mereka. Itu tidak benar. Mari berpikir ke depan bersama saya ke 1 Samuel pasal 17. Di sini Daud sedang berdiri di hadapan Saul seperti seorang raksasa yang berjalan dengan susah payah melintasi jarak yang jauh. Masih ingat Saul? Pria yang tinggi besar, ketakutan setengah mati sedang gemetar di dalam tendanya bersembunyi terhadap Goliat. Dan inilah Daud yang kecil sambil berkata, "Hei, mari pergi mencambuki raksasa itu." Saul berkata, "Siapa kau?" "Aku adalah Daud." Saul berkata, "Di manakah kau selama ini?" "Aku bersama dengan domba-domba ayahku." Kemudian Saul berkata, "Kau tidak dapat melawan orang Filistin ini, kau cuman seorang anak kecil." Dan Daud menanggapi tanpa keraguan, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Itulah kesendirian, tidak dikenal, keadaan monoton. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, itulah kenyataan. Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepas domba itu dari mulutnya.
Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhkannya. Membunuhnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 35. Dari manakah Daud memperoleh keberanian seperti itu? Dia telah mempelajarinya dengan kesendirian di hadapan Allah. Pria seperti apakah Daud ini? Dia adalah seorang pria realistis. Dia adalah seorang pria yang tetap bertanggung jawab ketika tidak ada yang sedang melihat. Jadi orang inilah Goliat, kata Daud. Aku tidak khawatir tentang dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi setelah itu. Saya tidak sabar untuk menuju pasal itu. Pasal itu adalah salah satu pasal kesukaan saya. Goliat bukan masalah yang berat. Mengapa? Karena Daud sudah membunuh singa dan beruang ketika tidak ada orang lain di sekitarnya. Dia sudah menghadapi kenyataan jauh sebelum dia mengambil ancang-ancang melawan Goliat. Mungkin kita pernah menganggap gagasan bahwa kesendirian dengan Allah adalah tidak realistis, bahwa itu bukanlah dunia yang nyata. Tetapi kesendirian dengan Allah tidak berarti Anda duduk di dalam kamar mandi dan berpikir tentang kekekalan. Tidak. Artinya adalah Anda sendirian dan menemukan cara untuk menjadi lebih bertanggung jawab dan rajin di segala aspek kehidupan Anda, meskipun itu berarti bertarung dengan singa atau beruang atau sekedar mematuhi perintah. Karena itulah saya mempunyai masalah dengan semacam pengajaran kehidupan yang lebih dalam, yang mengatakan Anda mundur dan Allah melakukan segalanya bagi Anda. Saya akan jujur dengan Anda. Saya tidak pernah mengalami Allah memperbaiki ban yang bocor untuk saya, atau mengganti popok seorang bayi, atau mengkonfrontasikan raksasa tertentu di dalam kehidupan saya. Daud juga tidak pernah mengalaminya. Dia menyingsingkan lengan jubahnya dan berjuang untuk domba-domba itu. Di dalam kenyataan pemandangan seperti itulah Daud belajar menaklukkannya. Sepasang pelajaran yang kekal. Memang Daud hidup beberapa abad yang lalu, tetapi perkara-perkara yang dapat kita pelajari darinya adalah sesegar sinar mentari pagi ini. Ada dua hal yang muncul dalam benak saya ketika kita akan menutup pasal ini. Pertama, di dalam perkara-perkara kecil dan di tempat-tempat sepilah, kita membuktikan bahwa kita mampu menghadapi perkara-perkara besar. Jika Anda ingin menjadi orang yang memiliki visi yang besar, maka Anda harus memelihara kebiasaan untuk melakukan perkara-perkara kecil dengan baik. Pada saat itulah Allah memasukkan besi ke dalam tulang-tulang Anda. Cara Anda dalam mengisi laporan-laporan terperinci. Cara Anda dalam menghadapi tugas sehari-hari. Cara Anda dalam menyelesaikan pekerjaan rumah atau asrama atau kantor atau sekolah merupakan sebuah refleksi tentang apakah Anda secara pribadi belajar untuk menaklukkannya. Ujian terhadap panggilan saya bukanlah sebaik apa saya melakukan di depan orang banyak pada hari Minggu, tetapi secermat apa saya menangani hal-hal inti dari Senin sampai Sabtu ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi saya, ketika tidak ada seorang pun yang melihat saya. Kedua, ketika Allah membangun kualitas internal kita, Dia tidak pernah tergesa-gesa. Alan Redpath, almarhum pendeta Moody Memorial Church, mengatakan demikian. Perubahan jiwa adalah mukjizat sesaat. Pembentukan seorang saleh adalah tugas seumur hidup. Ketika Allah membangun karakter, Dia mengerjakannya seumur hidup. Dia tidak pernah tergesa-gesa.
Di dalam ruang kelas kesendirian dan keadaan tidak dikenallah, kita belajar menjadi putra-putri Allah. Dari guru yang berupa keadaan monoton dan dari kenyataanlah kita belajar menaklukkannya. Dengan cara itulah kita menjadi seperti Daud, pria dan wanita yang berkenan di hati Allah.